padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel hari ini, Minggu 28 Juli 2024, Pekan Biasa ke-17. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15 dengan tema punya hati untuk memberi dan berbagi, yang akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika dan doa dibawakan oleh Suster Maria Gordiana. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus untuk memimpin kita dalam seluruh hari ini dalam lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas setiap Kau cipta. Limpahkanlah
kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Meskipun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, dunia kita saat ini boleh dibilang sedang menderita. Menderita bukan karena kita tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya makanan atau kebutuhan hidup lainnya, tetapi karena kita tidak mempunyai hati untuk memberi dan berbagi. Masing-masing kita berada pada relnya masing-masing. Yang kaya tetap kaya, dan yang sederhana
lama-lama pasti akan menderita. Banyak orang lebih cenderung mengumpulkan daripada memberi. Kadang tindakan memberi yang kita lakukan terjadi karena kita memiliki kelebihan, bukan karena keikhlasan kita untuk mau memberi. Hal ini menjadikan kita orang-orang yang menghambat kerajaan Allah bertumbuh di dalam hidup kita. Santo Lukas menulis, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mengapa kita harus memberi atau berbagi? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga wajib mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, pada hari Minggu yang lalu kita mendengar kisah Injil yang menempatkan Yesus sebagai gembala yang baik. Ia menaruh belas kasih kepada semua orang yang datang kepadanya, karena mereka terlihat seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Pada hari Minggu ini penginjil Yohanes menampilkan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita berpikir secara manusiawi, hal ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan 5.000 orang? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan iman kita percaya bahwa Allah bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat pergandaan roti dalam bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa Yesus dan para murid memberi makan orang banyak tidak dengan membeli, tetapi dengan ikhlas hati memberi dan berbagi. Apa yang ada pada mereka meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan. Memberi dengan ikhlas dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan, kebahagiaan bagi sesama kita. Tindakan memberi atau membagi membuat kita untuk tidak menunggu kita untuk mempunyai kelebihan atau berkelimpahan dan selanjutnya kita berbagi, tetapi berbagilah kepada sesama kita dari kekurangan-kekurangan kita. Maka semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kecemasan dan keresahan para murid karena persediaan makanan jelas tidak memenuhi kebutuhan orang banyak pada waktu itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada para murid, "Suruhlah orang banyak itu duduk." Maka Yesus memulai mengucap berkat dan mengucap syukur kepada Bapa. Doa Yesus pada akhirnya menjamin seluruh kebutuhan orang banyak pada waktu itu. Semua orang makan sampai kenyang, dan Tuhan memperhitungkan semuanya ini karena Tuhan mengasihi kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cinta sejati adalah memberi tanpa menghitung. Berbagi tidak hanya dengan materi, tetapi juga dengan berbagi perhatian, sapaan, dan senyuman. Setiap kebaikan yang kita berikan akan menumbuhkan benih-benih kebaikan di hati orang. Berbagi adalah bentuk syukur atas segala hikmat yang telah kita terima. Berbagi merupakan cerminan jiwa yang besar. Semakin banyak kita berbagi, semakin kaya hati kita. Karena kebahagiaan sejati terletak pada kepuasan memberi dan bukan menerima. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk berbagi meskipun itu hanya sedikit.
Setiap tetes kebaikan yang kita berikan akan membentuk lautan kasih sayang di dunia ini. Mari kita pada hari ini diajak untuk hidup dengan penuh cinta, melayani sesama, dan mencari kesempurnaan dalam persatuan dengan Kristus. Dengan mengikuti teladannya, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.